Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sebagian di antara Bapak Ibu mungkin masih ingat dulu tahun 83 Kota Padang menjadi tuan rumah musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-13. Pembukaannya dipusatkan di Gor Haji Agus Salim. Waktu itu Bapak Presiden Soeharto langsung membuka MTQ nasional ke-13 tersebut. Bahkan teks pidato beliau yang disampaikan pada kesempatan itu masih bisa diakses hari ini. Apa kata Pak Harto waktu pembukaan MTQ ke-13 tahun 83 dahulu? Celakalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau merenungkannya. Celakalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau untuk mengamalkannya. Karena kita tahu Al-Quran bukan hanya sebenarnya untuk dimusabaqahkan, dilombakan bacaannya, dilombakan hafalannya, dilombakan tulisannya, dilombakan tafsir sarahannya, dilombakan tulisan ilmiahnya, tapi yang dituntut adalah lomba untuk mengamalkan perintahnya, lomba untuk mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Dan inilah yang sulit. Kemarin kita semua sudah juga menyaksikan sejak dibuka sampai ditutup MTQ tingkat nasional yang ke-28 di Sumatera Barat. Sudah yang kedua kali berarti kita jadi tuan rumah, dan yang pertama sekali menjadi juara umum tingkat nasional, yang sebelumnya peringkat Sumatera Barat, terakhir kemarin di Medan bahkan peringkat 14. Tapi karena kesungguhan, semangat yang kuat, motivasi yang tinggi, paling tidak sukses tuan rumah harus juga sukses sebagai juara umum. Inilah yang paling besar momentumnya kepada Sumatera Barat pada akhir tahun 2020 ini. Apa yang diminta kepada kita? Dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keberkahan yang akan kita peroleh dari Al-Quranul Karim. Kalaupun kita tidak membacanya,
kita mau mendengarnya saja, mau memperhatikan saja, berkah dan rahmat sudah akan diperoleh. Wa iza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkanlah olehmu. Fastami'ulah, dengarkanlah. Wa ansitu, perhatikanlah baik-baik. La'allakum turhamun, agar kamu termasuk orang yang mendapatkan rahmat, orang yang mendapatkan keberkahan. Kadang kan banyak alasan orang, awak malang sampai kini tidak bisa membaca, tidak bisa untuk bisa melantunkan tilawah Al-Quran dengan bagus. Kita kalau memang tidak mampu membaca, menyimak saja, mendengar dan memperhatikan, rahmat juga sudah diperoleh. Apakah cukup sekedar menyimak, memperhatikan, menghafal? Tidak. Yang diminta sebenarnya adalah untuk memahami dan mengamalkan perintahnya. Karena itu, beruntunglah orang kalau punya kesempatan dalam hidupnya untuk belajar Al-Quran, mampu memahami Al-Quran, dan mampu pula untuk mengamalkan perintah Al-Quran. Apa bonus-bonus yang diberikan, dijanjikan kepada kita? Rasul menjanjikan di antara bonus keberkahan Al-Quran itu, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Sorga itu rindu, kangen, menunggu kepada 4 golongan di antara umatku. Ini kan yang aneh. Biasanya orang yang ingin masuk surga, tapi rupanya surga sudah menunggu, sudah lama menanti, sudah lama berharap, sudah lama kangen kepada 4 golongan di antara umat Rasulullah. Siapa peringkat pertamanya? Talil Quran. Orang yang gemar, yang hobi, yang suka merutinkan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau ada kecintaan, kesenangan, kemauan untuk membaca dan memahami Al-Quran, termasuklah satu di antara manusia yang masih hidup di muka bumi, tapi sudah dirindukan kedatangan dan kehadirannya di alam akhirat kelak untuk masuk ke dalam surga. Rindu, kangen. Bagaimana menafsirkan kerinduan itu? Bapak Ibu, kalau punya anak yang jauh di rantau, suatu waktu akan terasa kerinduan. Bagaimana rasa rindu itu? Kalau Bapak Ibu punya cucu jauh di negeri orang, bagaimana rasanya kalau sudah cukup lama tidak ketemu? Kalau seorang istri punya suami yang jauh di kota lain, jauh jaraknya dari tempat tinggal kediaman keluarganya, karena ada tugas atau hal lain, bagaimana kerinduan hati suami dan istri itu? Kalau sepasang kekasih dipisahkan oleh jarak yang jauh, oleh bentangan ratusan kilometer, bagaimana kerinduan itu? Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan rindu ini menurut
tafsir Roma Irama sedikit. Rindu, kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Ini supaya mudah menafsirkannya saja ini. Orang kalau rindu, dia akan gelisah. Orang kalau rindu, kadang-kadang air matanya akan tumpah. Orang kalau rindu, dia tidak betah sebelum bertemu dengan yang dirindukannya. Nah, surga merindukan orang yang merutinkan bacaan Al-Quran. Kalau kita ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan itu, kita masih punya kesempatan membaca Quran sebelum dibacakan kepada kita. Dan pada akhirnya nanti akan dibacakan juga menjelang meninggalnya. Kalau tidak, paling tidak waktu takziahnya. Ada kesempatan kita untuk membaca sebelum dibacakan. Ada kesempatan kita untuk merutinkan bacaan Al-Quran sebelum kesempatan kita berakhir. Nah, inilah yang paling diharapkan setelah MTQ tingkat nasional yang sudah 2 kali di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, kabupaten lain, provinsi lain, bahkan ada yang belum pernah sekalipun menjadi tuan rumah. Sumatera Barat sudah 2 kali sampai tahun ini. Tahun 83 yang ke-13 dan tahun 2020 untuk yang ke-28. Jangan sampai begitu MTQ-nya sudah selesai, Quran kembali tersimpan di rak. Quran kembali tersimpan dengan baik di leci. Kapan dibacakan? Menunggu MTQ yang berikutnya. Mudah-mudahan jadi muhasabah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.